Selamat hari Minggu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita kita datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau serahkan dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kita mau Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Pertolongan kami datangnya daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang menyertai kami dengan penuh kasih dan setia. Terima kasih Tuhan buat minggu pagi yang indah ini. Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Kami dapat menghirup udara yang segar, kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang limpah dengan syukur. Kami membawa puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami. Kami persembahkan semuanya ke hadirat Tuhan. Tuhan, mari pimpin ibadah kami. Berkati dan urapi ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhir. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang melawat setiap umat Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan, mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Kita mau nikmati hadiratnya. Dengan penuh kerinduan, mari kita menghampiri hadiratnya yang kudus. Dan kita boleh menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Mari ambil waktu teduh sejenak, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur atas kasih setianya, penyertaannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu itu mengalir, memenuhi hati kami. Biar damai surgawi itu melimpah atas kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengan penuh kerinduan kami hampiri Engkau Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, seperti tanah kering yang menanti-nantikan turunnya hujan. Kami menantikan Kau Tuhan. Kami menantikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Ya Allah, Engkaulah rinduku. Haleluya Yesus. Jiwa kami sungguh haus kepadamu Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Amin. Katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku. Biar seperti rusa yang merindukan air, kita boleh datang kepadanya. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Haleluya. Sungguh indah pujian ini Bapak Ibu Saudara. Betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang kita pandang. Haleluya Yesus. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami terpesona akan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kan ku pandang Kau Tuhan di tempat kudus-Mu.
seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Kan ku pandang, kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaanmu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kan ku pandang, kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaanmu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaanmu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kan ku pandang, kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaanmu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaanmu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasihmu, sebab kasih setiamu, amin, lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Haleluya. Kau pernah habis ucap pujian kami kepadamu Tuhan. Tak pernah habis ucapan syukur kami bagimu Yesus. Haleluya. Kami memandangmu
hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Puaskanlah jiwa kami ya Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Kau. Terima kasih di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu ada sukacita di sana. Di hadirat-Mu Tuhan, kami tahu ada kelegaan di sana. Di hadirat-Mu Tuhan, kami tahu ada pemulihan. Seperti Engkau Jamahlah setiap hati kami. Jamahlah ya Tuhan. Jamahlah Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangan-Mu selalu terbuka menerima kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang selalu setia, menanti-nantikan kami datang kepadamu Tuhan. Biar pagi hari ini kami menghampiri-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Hampirilah kami ya Tuhan. Jamahlah setiap hati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera itu melimpah atas kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji
percaya ada berkat melimpah yang Kau sediakan bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita Natal pagi hari ini. Amin. Bulan Desember, bulan yang penuh sukacita ya saudara. Mari berikan senyuman termanis untuk kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan shalom, damai sejahteranya atas kita semua. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Sebab Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Pujilah Hosana. Puji Hosana. Haleluya. Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari katakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Namanya sungguh Allah yang berkuasa ya saudara. Sebab Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Tuhan yang penuh kuasa. Namanya sangat terpuji. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Kuasanya dahsyat. Dia yang sanggup menghancurkan musuh-musuh kita. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan
Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Dialah Allah yang maha besar, terpujilah namanya. Dia yang kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Terpujilah namamu Tuhan, biar kebesarannya tetap selama-lamanya. Dia yang ajaib dan penuh keagungan, dia yang sanggup menghancurkan setiap musuh. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan.
kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan atas kita sepanjang minggu ini sudah kita rasakan, dan mari kita membawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu hati, kita menyerahkan persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Berkat Tuhan atas kami percaya Tuhan sudah cukupkan. Dan pagi hari ini kami membawa persembahan kami ke rumah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kasih karunia untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan bagi petugas persembahan. Beri syukur, beri syukur. Dalam susah maupun senang, mari kita belajar untuk memberi syukur pada Tuhan. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi bersyukur, bersyukur, bersyukur. Berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Amin. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Natal adalah anugerah terindah dalam hidup kita, sebab Yesus memberikan Sang Raja damai itu. Yesus memberikan namanya Immanuel. Namanya disebut orang Immanuel. Allah yang perkasa, Raja damai, penasehat yang ajaib. Immanuel, Allah beserta dengan kita.
Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari datang kepada Bapa dan nyatakan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Kau datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Aku bertahan, amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Kami tahu pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan. Sebab itu kami masih dan akan selalu menaruh harapan kami kepadamu. Sebab di dalam-Mu ada kekuatan baru, di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada kelegaan, di dalam-Mu Tuhan kami tahu ada pemulihan atas hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu setia menyertai kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami dalam kegelapan Tuhan, terang-Mu itu Tuhan ada bagi kami. Yesus, Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Katakan dengan iman, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Saya serah kepada hamba-Nya. Sungguh Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang setia menyertai kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami beruntung punya Allah yang baik seperti Engkau. Tidak pernah membiarkan kami hidup dan berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah, di mana pujian sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Akan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini sudah mulai menjelang Natal ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah mulai sibuk ya, karena kita sudah mulai melihat nih di mana-mana sudah ada ornamen-ornamen Natal ya, baik di mall, baik di sekolah-sekolah ya, baik di jalan-jalan. Ya, suasana Natal sudah mulai terasa dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah mulai sibuk nih di rumah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak mulai mempersiapkan baju-baju untuk anak-anak ya, mungkin makanan-makanan untuk menyambut Natal pasti sudah mulai disiapkan. Yang pasti Bapak Ibu sudah mulai sibuk hari-hari ini dan kesibukan Bapak Ibu sudah mulai berlipat ganda. Betul nggak saudara? Ya, puji Tuhan pagi hari ini saya akan membawakan dengan tema God provides. Ya, Allah menyediakan bagian yang kedua. Ya, saudara, kadangkala Tuhan menguji seseorang dengan meminta atau menyerahkan sesuatu yang paling dikasihi orang tersebut. Ya. Tuhan mau menguji seberapa besar kasihnya orang tersebut kepada Tuhan. Dan apa yang diminta oleh Tuhan itu bukan hal-hal yang kecil. Tetapi jikalau kita melihat adalah hal-hal yang paling kita kasihi, yang paling atau sangat kita sayangi. Satu contoh yang baik dalam firman Tuhan, yaitu kisah seorang yang kaya. Dia datang pada Tuhan, dia katakan seperti ini. Apa yang harus saya perbuat?
Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang seperti ini, kamu sudah dengar, kamu sudah tahu firman Tuhan. Kamu sudah tahu perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini harta orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan katakan seperti itu pada orang kaya ini. Dan orang kaya ini bilang, ya Tuhan, semua sudah saya lakukan sejak saya masih muda. Dia katakan seperti itu di dalam Lukas 18. Luar biasa ya saudara. Sejak masih masa muda, dia sudah memperhatikan hidupnya untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Masih muda loh saudara. Kita aja kadang-kadang pagi kita baca firman Tuhan, ya, kita tahu perintah Tuhan, siang sebentar udah lupa. Betul apa betul saudara? Tapi dia sungguh memperhatikan hidupnya sehingga dari sejak masa muda dia sudah melakukan perintah Allah. Dia sudah melakukan hukum Taurat dan memang dari sejak kecil orang-orang di Israel itu sudah diterapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia harus ingat, dia harus hafal firman Tuhan. Ya, apalagi 10 perintah Allah itu harus sudah mereka ingat. Nah, begitu orang kaya ini mendengar apa yang Tuhan katakan, hatinya sungguh sangat sedih. Karena apa? Karena hartanya begitu sungguh amat banyak, saudara. Tuhan bilang, sekarang hanya tinggal satu yang harus kamu lakukan. Pulang, jual semua kepunyaanmu, bagikan semua itu kepada orang miskin, lalu engkau kembali kepadaku dan ikutlah aku. Hatinya sedih, saudara. Tatkala mendengar apa yang Tuhan katakan, suruh pulang. Ya, semua udah baik dia lakukan, tapi Tuhan suruh pulang, suruh ngapain? Suruh jual. Artinya suruh apa ya Tuhan bilang, suruh apa harta yang dia punya, Tuhan minta suruh bagikan itu kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang-orang miskin. Tapi karena hartanya dia sayang, karena begitu banyak, dia menjadi amat sangat sedih, saudara. Bagaimana gak sedih menurut pikiran orang kaya ini? Dia susah payah, dia mencari harta, dia mengumpulkannya di dalam gudangnya, di dalam lumbungnya. Begitu ketemu Tuhan, Tuhan bilang bagi. Ya, siapa yang gak sayang? Dia udah susah payah. Maka dia berlalu dengan begitu saja, dengan hati yang penuh sedih. Ada satu contoh lagi. Kisah tentang Abram, saudara. Abram kurang lebih 40 tahun dia mengenal Allah. Dia hidup dekat dengan Allah, artinya dia bergaul erat dengan Allah. Pada malam itu, tidak seperti biasanya, Abram merasa bingung. Abram bergaul erat dengan Allah kurang lebih selama 40 tahun, dia dekat dengan Tuhan. Selama ini dia gak pernah merasa bingung. Tapi malam itu dia merasa bingung, saudara. Dia merasa bingung karena apa yang Allah katakan kepada Abram. Di dalam Kejadian 22 ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang kekasih, Tuhan bilang pada malam itu sama Abram, bilang gini, ambil Ishak anakmu itu yang kau kasihi. Pergilah ke gunung Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Saudara bisa bayangkan, tatkala Abram mendengar perintah Tuhan, Tuhan suruh ambil anaknya yang dia kasihi untuk dibawa ke gunung Moria,
Bukan cuma sekedar dibawa, tetapi telah tiba di sana, Tuhan suruh persembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya hati Abraham. Betapa bingungnya dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Aduh, gimana ini? Tuhan yang kasih, kok sekarang Tuhan mau ambil lagi? Ya. Abraham bingung. Tetapi Alkitab tidak menceritakan ekspresi Abraham waktu dia menerima perintah itu. Entah dia nangis, entah dia sedih, entah dia, aduh kalau kita jadi orang tua mungkin udah murang-maring ya istilahnya, ya rungsing ke sana, udah kita serba salah, udah gak bisa apa-apa. Kita pasti hanya bisa diam, termenung, ya. Gak dibayangkan dalam Alkitab ini. Tapi saya percaya Abraham begitu mendengar apa yang Tuhan perintahkan, pasti dia sangat terpukul. Bagaimana tidak, anak yang selama ini dia nantikan, anak yang Tuhan janjikan pada saatnya Tuhan berikan, Tuhan mau ambil lagi daripada Abraham. Dia sangat terpukul. Ya. Perintah Allah itu bagaikan palu yang menghantam kepala Abraham. Sangat berat untuk dia rasakan. Sangat sakit untuk dia derita, saudara. Dan pasti di pikiran Abraham itu sekarang gambaran tentang Allah itu yang selama ini dia ikuti pasti sudah mulai berubah. Betul nggak? Ya kalau saudara jadi Abraham, saudara juga pasti berpikir. Saudara bisa bayangkan, kan ini anak Tuhan yang janjikan. Tapi kenapa kok Tuhan minta lagi, kan seperti itu. Dan ini terus bergelut, berkecamuk di pikirannya Abraham. Dan ini pergumulan yang berat, saudara. Abraham mendengar berita atau mendengar perintah yang Tuhan tuh kayak dia disambar petir di siang hari. Gak ada badai, gak ada hujan. Tuhan bilang, ambil Abraham, anakmu yang kau kasihi itu. Bawa, naik ke Gunung Moria, persembahkanlah dia. Tuhan uji Abraham sedemikian rupa, saudara. Nah kalau saudara menghadapi masalah, ujian, belum seberat yang Abraham alami, saudara. Saudara pasti begitu mendengar perintah yang gak terlalu berat seperti Abraham aja, kenapa Tuhan? Kenapa harus saya Tuhan? Pasti kita seperti itu, saudara. Tapi Abraham gak, dia diam. Walaupun hatinya terpukul, dia diam. Dan pikirannya yang bergejolak, ya, pikiran dia yang bergejolak, berkecamuk segala macam pikiran. Dia mulai berpikir, wah, Tuhan sudah berubah janji setianya kepadaku. Ini pasti. Kita juga kadang suka berpikir seperti itu ya. Wah, Tuhan sudah berubah janji setianya nih. Saya sekarang sedang berbeban berat, tapi Tuhan tidak berbuat apa-apa. Katanya Tuhan kalau saya sedang dalam masalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya. Tuhan siap menolong setiap waktu, setiap saat. Tapi sampai hari ini saya masih belum ditolong Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Abraham pun wajar kalau dia berpendapat atau berpikiran Tuhan sudah tidak lagi setia kepada janjinya. Bahkan di pikiran dia, ya, Abraham, kan Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan setiap bangsa diberkati oleh karena namamu. Itu berkecamuk di pikirannya Abraham. Dan di dalam kebingungan Abraham, dia juga bertanya, bagaimana mungkin Tuhan? Karena dia ingat janji Tuhan. Tuhan yang sudah janjikan saya akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi sekarang anak yang Tuhan janjikan itu Tuhan mau ambil lagi. Bagaimana bisa jadi suatu bangsa yang besar? Ini yang ada di pikiran Abraham. Wah, ini berat.
Ya, berat, sungguh sangat berat dirasakan. Dan Abraham mulai melihat gambaran Allah yang tidak tulus kepadanya. Waduh, gawat ini. Ya, Abraham sudah melihat, wah Tuhan udah gak tulus nih janjinya sama Abraham. Kurang lebih 40 tahun kan Abraham, waktu dia sejak masih masa muda, dia mulai dipanggil Tuhan untuk keluar meninggalkan kampung halamannya. Dia mulai ingat, Tuhan 40 tahun aku bergaul. Dan waktu 40 tahun yang lalu engkau panggil aku keluar dari kampung halaman, meninggalkan sanak saudara, pergi ke tempat yang aku nggak tahu, pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Dia rela menempuh perjalanan yang panjang, saudara, tanpa dia tahu mana ujungnya, di mana perhentian dia. Kan Tuhan suruh pergi dia keluar dari tanah kelahirannya, ya, dari tempat tinggalnya. Dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan saudaranya, dan dia sendiri juga belum tahu. Tuhan bilang pokoknya pergi, ikut aku, bawa keluargamu. Dan dia nggak tahu ujungnya di mana ini, ya. Dan itu perjalanan yang berpuluh-puluh kilometer, saudara, dia tempuh. Dan berpuluh-puluh tahun dia jalani dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dia tetap taat. Luar biasa, saudara. Kalau saudara suruh Tuhan, ayo pergi. Tuhan bicara secara pribadi kepada saudara, pergi. Saudara pasti tanya banyak-banyak. Saudara pasti tanya panjang lebar, kemana Tuhan? Kalau nggak pasti saya nggak mau Tuhan. Betul nggak saudara? Ya, kita mau kalau disuruh maunya pasti kemana, supaya kita tahu tujuannya, kita tahu caranya, kita harus berbuat apa. Tapi Abraham enggak, pokoknya Tuhan bilang pergi, dia nurut aja, dia nggak tanya macam-macam kemana Tuhan. Tuhan bilang ayo pergi, keluar dari kampung halamanmu, dia pergi. Sekalipun sukar sekali bagi Abraham memahami perintah Allah itu. Ya. Dan pada malam itu sungguh malam yang luar biasa buat Abraham. Dia nggak bisa tidur, saudara. Dia memikirkan kalau besok dia harus pergi bersama anaknya ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Yang di pikiran Abraham cuma kata, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan. Saudara, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, beban berat, Tuhan tidak pernah tinggal diam buat kita, amin. Tuhan punya rencana yang indah. Hanya kadang-kadang kita gak sabar, kita sudah pengen tahu dulu apa sih rencananya Tuhan tuh buat kita. Kadang di satu titik Tuhan mau, udah ikut aja. Ikut dengar apa kata Tuhan. Nggak harus melulu tatkala kita disuruh Tuhan tuh nanya dulu. Ya itu kebiasaan kita bukan? Ya, begitu disuruh nanya dulu. Kemana Tuhan? Apa yang saya dapat Tuhan? Itu. Kita belajar sekali-kali seperti Abraham. Amin. Tatkala Tuhan perintahkan kita, ayo maju melayani Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak bisa. Mau ngapain saya maju Tuhan? Saya sudah umur, saya sudah tua. Tuhan bilang, ayo maju. Sekali jalan langsung, nggak usah nanya lagi sama Tuhan. Tuhan pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Sekalipun Abraham berada dalam kebingungan, tapi Abraham tetap taat. Dan di dalam ketaatannya itu kita bisa melihat walaupun dia tidak mengerti, dia tidak paham apa yang Tuhan akan berikan di depan, tapi Abraham mau tetap belajar taat di dalam kebingungannya. Ya, taat sekalipun belum paham maksud Tuhan. Ya, saudara, kita lihat Abraham mulai menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pagi-pagi benar
Di dalam Kejadian 22 ayat 3 dan 4, Abraham bangun, kemudian dia keluar dari kemahnya, dia panggil 2 bujangnya, dan dia langsung menuju kemah Ishak. Dia bangunkan, ayo nak bangun nak, kita akan pergi ke suatu tempat yang Tuhan perintahkan. Ayo kamu bersiap-siap. Pasti dia katakan seperti itu kepada Ishak. Abraham mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk dia mempersembahkan korban bakaran, yaitu api dan kayu bakar. Dia harus bawa itu, saudara. Dan itu dia persiapkan, dia naikkan ke atas keledainya. Dia bawa 2 bujangnya. Dan berjalanlah mereka berempat, yaitu Abraham, Ishak dengan kedua bujangnya ke tempat yang Tuhan katakan, yaitu ke Gunung Moria. 3 hari lamanya mereka berjalan. Ini bukan waktu yang pendek ya, apalagi jalan kaki. Dulu nggak ada kendaraan. Jalan, saudara, 3 hari. Waduh, kalau saudara jadi Abraham di zaman sekarang, aduh Tuhan capek gitu kan. Aduh Tuhan berat. Gak sanggup Tuhan. Kadang kita disuruh memberi yang ada pada kita aja kita masih berat. Tuhan, saya mau ngasih apa sama Tuhan? Cuma ini yang ada. Coba bandingkan dengan Abraham. Bukan cuma harta yang Tuhan minta loh. Lebih dari harta. Anak itu lebih dari harta ya saudara. Tapi Tuhan minta yang paling berharga di dalam kehidupan Abraham. Yang selama ini dia nanti-nantikan. Yang dia pikir orang banyak sudah menduga, gak mungkin. Dia udah umur, sudah tua, udah lanjut, gak mungkin bisa punya anak lagi. Tapi Tuhan nyatakan janjinya. Setelah dia dapat, Tuhan mau ambil lagi. Berat saudara, itu anak itu harta yang paling berharga. Dan Tuhan minta itu. Ya. 3 hari lamanya Abraham bersama dengan Ishak juga kedua bujangnya berjalan menuju Gunung Moria. Ini adalah perjalanan yang panjang dan amat berat buat Abraham. Bukan karena medannya yang berat atau perjalanannya yang panjang berhari-hari, bukan. Tetapi pergumulan Abraham ini yang berat saudara. Sepanjang dia menerima perintah itu sampai ke tempat yang Tuhan janjikan, itu kan pergumulan buat Abraham. Ya. Ini berat saudara. Saya mau kasih enggak? Saya mau turut enggak perintah Tuhan? Saya taat enggak? Ini pergumulan bergejolak terus di dalam hatinya. Ya. Tapi Abraham belajar taat sekalipun dia belum paham apa maksudnya Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya, ya, dalam kebingungan Abraham, dia tetap percaya karena dia mengenal Tuhan. Tuhan yang selama ini dia ikuti, Tuhan yang selama ini dia sembah, dia percaya kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Dia percaya apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti campur tangan. Sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan Abraham percaya itu. Sekalipun dia berat untuk melakukannya, tapi dia percaya. Karena dia mengenal Tuhan yang selama ini dia sembah. Dia mengenal Tuhan yang selama ini dia ikuti. Mengapa Abraham begitu taat kepada Allah? Sekalipun perintah-perintahnya itu tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal, betul saudara? Ya. Tuhan dah kasih anak, tapi Tuhan minta lagi. Kuncinya dan jawabannya mudah, karena Abraham mengenal Allahnya. Kejadian 22 ayat 5 di sini katakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, begitu mereka sampai di Tanah Moria, sebelum dia naik ke atas gunung, Abraham bilang kepada dua bujangnya gini, kamu tinggal di sini, kamu tunggu kami di sini, kami akan naik ke atas, kami akan beribadah kepada Tuhan, kami akan sembahyang di sana, setelah itu kami akan kembali ke tempat ini.
Abraham katakan seperti itu kepada dua bujangnya. Dan saudara, kita lihat, kita perhatikan kata kami kembali kepadamu. Ya. Kita lihat kata kembali, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta dengan anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kita perhatikan, kata kami akan kembali kepadamu itu artinya bahwa Abraham memastikan bahwa dia dan Ishak itu pasti akan kembali. Sekalipun yang menerima perintah itu hanya Abraham seorang, yang tahu tujuan naik ke sana itu hanya Abraham, sedang kedua bujangnya dan Ishak tidak tahu, ya. Tapi dengan iman Abraham memastikan, kamu tunggu di sini, kami pasti akan kembali. Tidak mudah punya iman seperti ini, saudara. Dia udah pasti, walaupun dia tahu dia akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, tapi dia percaya dia pasti akan kembali berdua dengan anaknya, menemui bujangnya dan kembali pulang ke rumah. Luar biasa, saudara. Iman yang sungguh amat besar. Ya, kadang-kadang kita kalau sudah melihat masalah yang besar, kecil untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Kita hanya melihat masalah yang besar, masalah yang besar, masalah yang besar. Kita tidak bisa melihat bagaimana nanti Tuhan campur tangan. Bagaimana Tuhan berencana memberikan sesuatu yang baik dan indah kepada kita. Sulit. Betul enggak? Tapi Abraham bisa melihat itu. Dia katakan, kamu tunggu di sini, pasti kami kembali. Bagaimana Abraham bisa taat? Ya, dan dia bisa memastikan dia mengenal Allahnya. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Saudara tidak akan pernah bisa taat kepada Tuhan jika saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana saudara bisa taat kepada Tuhan kalau Tuhan tidak saudara kenal secara pribadi? Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan secara pribadi kalau saudara tidak mau dekat kepada Tuhan? Saudara tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan kalau saudara terus membuat jarak dengan Tuhan. Begitu Tuhan panggil, mundur. Tuhan panggil, nggak mau Tuhan. Tuhan panggil, nggak Tuhan. Ya, saudara tidak akan pernah bisa taat jika saudara tidak mengenal Yesus secara pribadi. Bagaimana saudara bisa mengenal Yesus secara pribadi? Saudara harus dekat kepada Tuhan. Bergaul, hidup bergaul erat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan. Lewat doa, lewat baca firman Tuhan. Mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, bukan lagi kata orang. Kata orang Tuhan Yesus itu baik. Kata orang Tuhan Yesus itu juru selamat. Kata orang Tuhan Yesus itu sanggup menolong, menyembuhkan. Enggak. Tapi saudara mengenal Tuhan secara pribadi karena saudara mau dekat kepada Tuhan, saudara mau beri jam-jam waktu saudara kepada Tuhan dengan lebih intens lagi. Amin. Ya. Merasakan Tuhan secara pribadi. Buat saudara, Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ya, di dalam kebingungannya Abraham mendapat pertanyaan sulit. Kalau saudara lagi bingung, saudara ditanya hal-hal yang sulit, saudara pasti jawabnya apa? Udah deh, jangan nanya macam-macam, ini lagi pusing nih. Ya, mumet nih. Nggak usah nanya-nanya dulu, ini aja belum dapat jalan keluarnya. Kan kita seperti itu ya. Bergelut di pikiran kita segala macam, jalan keluarnya aja belum kelihatan, dan nanya yang macam-macam. Dan Abraham mendapatkan pertanyaan yang sulit dari anaknya. Ya, dia katakan seperti ini, Bapak, ini Ishak nanya sama ayahnya. Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu bakar. Di mana anak dombanya yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran?
Loh, susah nggak coba saudara? Abraham buat jawab. Kalau saudara jadi Abraham, ini mulut juga udah nggak bisa berkata apa-apa saudara. Anaknya nanya loh, Bapak, sudah ada api dan kayu bakar, di mana anak dombanya? Buat Abraham secara pribadi mungkin nggak terlalu takut. Tatkala dia sudah sering mempersembahkan korban bakaran, dia harus sembeli, dia harus kuliti, dia harus bersihkan, dan dia harus taruh di mezbah Tuhan. Dia persembahkan korban bakaran. Nggak takut lagi saudara, karena itu binatang yang dia persembahkan. Tapi untuk kali ini, ya, yang dia harus persembahkan adalah seorang anak yang sudah mulai remaja, ya, anak yang paling sangat dia kasihi lagi, anak yang paling dia sayang, anak yang paling dia nanti-nantikan selama ini. Dia udah nggak bisa apa-apa, ya. Orang tua mana yang tidak gentar kalau harus mempersembahkan anaknya sendiri kepada Tuhan? Buat Abraham saat itu bisa aja begitu waktu mereka berdua naik ke Gunung Moria, ada kesempatan buat dia kembali. Udah deh, kembali aja, batalin aja deh, udah gak usah taat sama Tuhan. Dia kembali, dia tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, dia bisa saat itu. Tapi Abraham tidak lakukan. Abraham tidak melakukannya, dan dia taat kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Kadang kita Tuhan tuntut untuk seperti itu. Tuhan katakan ayo berjalan tanpa harus bertanya. Tapi dengan yakin dan percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Dan Allah percaya. Abraham percaya. Dia taat kepada Tuhan. Dan Allah buktikan Abraham itu sungguh percaya. Sampai di satu titik anaknya diikat. Anaknya diem loh ya. Kok ya aneh ya. Dia gak bergerak, dia gak merotot. Jangan bapak gitu. Enggak. Dia diem diikat sama bapaknya. Ditaruh di atas mezbah. Dia diem. Dia gak teriak. Dia tahu apa yang akan dilakukan bapaknya. Begitu pisau itu sudah mulai menghujam, mau dihunuskan ke anaknya, ada suara dari langit. Jangan kau apa-apakan anak itu. Dan Tuhan melihat hati Abraham selama ini, bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Allahnya. Pengujian yang Tuhan berikan kepada Abraham, ternyata sungguh luar biasa. Abraham benar-benar memberikan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Ya, dia juga uji kita, saudara dan saya. Dan Abraham juga luar biasa, dia katakan, Yehova Jireh, Allah menyediakan. Amin, saudara. Kita kalau jadi Abraham baru kena masalah sedikit, aduh, apalagi udah mau deket Natal gini, kebutuhan meningkat. Ini mahal, itu mahal. Anak mulai teriak, ma, buat sekolah, ma, gitu kan. Tapi Abraham luar biasa, saudara. Dia tahu apa yang akan dia lakukan, dan imannya pun bekerja. Dia katakan, Allah menyediakan, dan sungguh begitu. Pisau itu naik. Tuhan bilang jangan kau apa-apakan, dan dia dengar ada suara yang mengembik di belakang. Dan dia melihat ada anak domba yang tertambat. Dan itulah sebagai gantinya Ishak. Domba itu dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, apa yang ada dalam hidupmu yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Kita ingat Allah kita adalah Yehova Jireh. Kadang ketaatan itu tidak selalu berbuah manis di dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh tokoh Alkitab. Ya, Nuh yang berumur 120 tahun, saudara ingat,
Dia membuat bahtera di atas gunung, yang dia dapat apa? Hanya ejekan, cemoohan. Sadrah, Mesah, Abednego, dia taat, hanya mau menyembah Tuhan. Sampai dia harus dimasukkan ke dapur api. Ketaatan memang kadang-kadang gak masuk akal dan tidak selalu berbuah yang baik atau yang manis. Tapi di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi orang yang taat. Amin. Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi orang yang taat kepadanya. Dengan tangan yang masih gemetar, begitu Tuhan katakan jangan kau apakan anak itu, Abraham langsung turun lemas darah. Udah tubuhnya itu udah nggak kayak ada tulangnya, tetapi hatinya meluap dengan penuh sukacita. Ternyata Allah yang dia ikuti, Allah yang dia sembah selama ini tidak istilahnya cemburu buta dengan dia. Ya, dia sungguh sangat mengasihi, sekalipun apa yang dia perintahkan dia selalu sediakan. Di pikiran kita nggak mungkin, tapi Tuhan buat menjadi mungkin. Amin. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Biarlah apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan saudara, ekonomikah, Tuhan sanggup pulihkan. Rumah tanggakah, Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera. Yang retak Tuhan akan raketkan kembali dengan kasih Tuhan. Dengan sakit penyakitkah, Tuhan sanggup menyembuhkan. Kita punya Allah yang luar biasa, saudara. Mari kita lihat, kita tilik kedalaman hati kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Ingat, Tuhan selalu menyediakan pertolongan pada saat tidak ada orang lain yang sanggup menolong saudara. Ingat, Tuhan selalu turun tangan saat kita angkat tangan berserah kepada Tuhan. Oh Tuhan, ini aku, ini keluargaku. Oh ini Tuhan, segala pekerjaanku. Tuhan turun tangan saat kita berserah kepada Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kuasanya saat kita memerlukan mujizat Tuhan. Amin, saudara. Tuhan selalu buka jalan saat tidak ada jalan atau saat jalan tertutup bagi kita. Jadi jangan pernah ragu. Kita punya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh haleluya Yesus. Kalau engkau sedang susah, jangan pernah bercerita kepada orang lain. Datanglah kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sanggup menjaga rahasiamu. Tuhan sanggup menolongmu. Tatkala saudara memerlukan pertolongan Tuhan, dan tidak ada lagi orang yang lain yang sanggup menolong saudara, percayalah Tuhan sanggup menolongmu. Berharap pada manusia seringkali mengecewakan. Tapi percayalah, berharap kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan di saat kita memerlukan mujizat Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidup. Apa hari-hari ini yang menjadi pergumulanmu, saudaraku? Mari datang kepada Tuhan. Allah menyediakan segala yang kau perlukan. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan pernah ragu akan hal itu. Tuhan melihat kedalaman isi hatimu saat pagi hari ini. Seringkali apa yang Tuhan perintahkan memang sangat tidak masuk akal dengan logika kita. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Dia sungguh bertindak. Dia sungguh bekerja bagi saudara dan saya. Saudara bisa datang kepada Tuhan secara pribadi saat pagi hari ini.
Dia Allah yang setia dengan janjinya. Dia Allah yang tulus dengan segala rencana dan rancangannya atas hidup saudara dan saya. Tuhan yang baik, yang senantiasa selalu mau memberkati setiap umatnya. Haleluya Yesus. Selalu ada pertolongan bagi yang taat kepada Tuhan. Belajar dari Abraham. Belajar dari Nuh. Belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang seluruh hidupnya hanya menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu terkasih. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Robert berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kami tetap taat seperti Abraham ya Tuhan. Biarlah Bapa kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau taat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa atas setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bila pada siang hari ini Bapa Engkau telah menasehati kami, Engkau telah menegur kami bahkan Tuhan Yesus. Untuk kami tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur kami mau kembalikan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada leader. Ya baik saudaraku, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan dan yang sudah saudara berikan hari ini. Kiranya Tuhan tetap berkarya dalam hidup saudara. Kita berdiri bersama-sama. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami masih belum melihat wujudnya. Tapi kami berkata, iman kami berkata, Tuhan sudah sediakan. Dan itulah yang membuat kami tetap semakin setia dan semangat dalam menjalani hidup kami. Karena Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Tuhan selalu tepati, sekalipun kami harus melalui ujian Tuhan. Biarlah kami tetap kedapatan percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Ketika Abraham diuji Tuhan, dan ujian itu berlangsung ketika dia sudah memasuki usia senja, saudaraku. Tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Jangan sampai ketaatan kita yang kita bangun sekian lama berhenti hari ini. Teruskan tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun engkau tidak melihat, tapi Tuhan tetap sediakan pada waktunya buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah mata kami tetap terarah kepada Tuhan. Langkah kami tetap tegak karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Diberkatilah hari-harimu saat engkau keluar dari rumah, saat engkau kembali ke rumah. Malaikat Tuhan berjaga-jaga melindungimu. Diberkatilah hidupmu, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan atasmu. Sakit penyakit tidak bisa menjamahmu. Diberkatilah usaha, pekerjaan dan aktivitasmu. Tuhan akan buat semuanya berhasil. Dimanapun engkau berada, engkau akan beruntung karena Tuhan bersama-sama denganmu.
Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita, dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ambil saat teduh senak sebelum sedang meninggalkan ruangan ini.